Selamat siang para mahasiswa. Hari ini kita belajar pada mata kuliah Psikologi Pendidikan Kejuruan. Dan pada siang hari ini kita pada pertemuan yang pertama pada mata kuliah tersebut. Nah, pada pertemuan yang pertama hari ini kita akan membahas tentang dasar atau konsep dasar psikologi pendidikan. Nah, sebelumnya para mahasiswa, sebelum kita mengetahui tentang konsep-konsep dasar psikologi pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kontrak kuliah pada mata kuliah pendidikan psikologi pendidikan hari ini. Nama mata kuliah ini adalah Psikologi Pendidikan Kejuruan. Dosennya adalah Dr. Fuad Abdillah. Nah, bentuk perkuliahan yang akan dilaksanakan pada mata kuliah ini adalah daring atau online, yaitu menggunakan asinkronus, yaitu pembelajaran yang tidak langsung. Saya akan menggunakan video pembelajaran dan materi ajar yang akan saya kirim kepada para mahasiswa. Mahasiswa bisa mengikutinya dalam setiap pertemuannya dan mahasiswa akan dapat menyesuaikan waktu, kapan waktu untuk membuka atau mempelajari setiap topik yang akan saya kirimkan kepada mahasiswa. Waktu perkuliahan sesuai jadwal yang sudah ditentukan adalah hari Selasa. SKS pada mata kuliah ini adalah 2 SKS. Dan rencana perkuliahan pada mata kuliah ini adalah 14 kali pertemuan. Sementara kami mewajibkan mahasiswa untuk aktif mengikuti perkuliahan ini adalah sebanyak 75% dari total 14 pertemuan atau 14 kali, yaitu 10 kali pertemuan mahasiswa wajib hadir. Nah, setiap kali kehadiran mahasiswa, saya akan menilai dengan 5%, sehingga kalau 10 kali kehadiran, Anda sudah mendapatkan 50%, berarti 50 atau separuh dari mata kuliah ini adalah dinilai keaktifan mahasiswa. Nilai UTS adalah 20%, sementara nilai UAS atau ujian akhir semesternya adalah 30%. Dengan komposisi kehadiran adalah tadi 50%, UTS-nya 20%, UAS-nya 30%, sehingga komposisi untuk penilaiannya adalah 100%. Nah, setiap kali topik atau kehadiran atau pertemuan, kita akan memberikan sebuah kuis, sebuah tugas, sebuah proyek kepada mahasiswa, dan itulah yang menjadi acuan saya apakah mahasiswa itu hadir atau tidak. Setiap kali mahasiswa mengirimkan jawaban kuis, pasti saya hitung mahasiswa tersebut adalah mengikuti perkuliahan dan sebaliknya. Sementara bahan ajar yang akan kami berikan, yang akan saya kirimkan kepada mahasiswa, kepada Anda adalah materi PDF. Setiap kali pertemuan saya akan memberikan itu. Kemudian PowerPoint atau PPT, kemudian video pembelajaran dalam bentuk link YouTube, dan yang terakhir adalah kuis atau tugas. Nah, sifat pembelajaran pada mata kuliah ini adalah Center Study of Learning. Artinya adalah mahasiswa harus aktif dengan sendirinya. Peran dosen hanyalah membantu untuk mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah ini. Sehingga peran pertamanya ada di tangan mahasiswa, apakah aktif atau tidak. Baik para mahasiswa, pada pertemuan kita yang pertama ini, tadi sudah saya katakan kita hari ini akan membahas tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Nah, capaian pembelajaran pada pertemuan yang pertama ini, agar mahasiswa itu memahami pengertian psikologi pendidikan yang pertama. Yang kedua adalah agar mahasiswa memahami hubungan
psikologi dengan pendidikan. Dan yang ketiga adalah agar mahasiswa memahami kontribusi psikologi pendidikan bagi teori maupun praktek pendidikan. Dan yang keempat adalah mahasiswa memahami metode dalam psikologi pendidikan. Ada 4 capaian yang kita akan capai pada pertemuan yang pertama hari ini. Nah, sebagai ilustrasi awal, sebagai pengertian awal, apa sih yang disebut dengan psikologi pendidikan? Psikologi itu dari asal-usul kata yaitu psyche dan logos. Psyche itu adalah bahasa Itali, artinya adalah jiwa. Sementara logos adalah ilmu. Sehingga psikologi dapat diartikan adalah ilmu kejiwaan. Secara garis besarnya, psikologi adalah ilmu yang mempelajari masalah kejiwaan, karena ini adalah menyangkut pendidikan, tentu dari siapa? Dari peserta didik dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Nah, ada teori yang mengatakan bahwa pengertian psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses dan faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Ini yang biasanya disebut dengan teori Witherington. Sementara ada lain yang mengatakan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi dalam menyelesaikan persoalan pendidikan. Ini adalah teori dari American People of Encyclopedia. Nah, para mahasiswa, inilah pengertian dasar dari psikologi pendidikan. Nah, sebagai seorang pendidik, tentu Anda harus menguasai psikologi pendidikan. Karena aspek-aspek yang memengaruhi keberhasilan dalam mendidik, salah satunya adalah aspek psikologi atau aspek kejiwaan dari peserta didik. Nah, oleh karena itu, sebagai calon pendidik, Anda harus mengerti gejala-gejala kejiwaan, gejala-gejala psikologis dari setiap peserta didik. Apa saja itu? Yang pertama adalah perhatian atau attention. Karena ketercapaian pembelajaran itu sangat dipengaruhi dari perhatian dan tidaknya dari peserta didik. Kalau peserta didik itu dalam mengikuti pembelajaran tidak memperhatikan atau attention-nya rendah, maka hasilnya pun juga rendah. Yang kedua adalah memori. Dalam melakukan pendidikan, proses pembelajaran di kelas tentu kita menginginkan agar memori anak itu masih tersisa. Artinya memang kemampuan memori seseorang itu antar individu itu berbeda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang... Nah, harapan kita mengetahui, oh anak ini memorinya kuat, anak ini tidak kuat, dan sebagainya. Nah, salon atau guru itu harus mengerti hal itu. Yang kedua adalah fantasi, atau biasa disebut dengan imagination. Imajinasi itu adalah angan-angan atau fantasi, atau bisa saja disebut dengan cita-cita, fantasi. Yang kedua adalah berpikir atau thinking. Tentu tidak mungkin tidak, yang namanya pembelajaran itu adalah proses mengajarkan siswa bagaimana berpikir. Yang kelima adalah motivasi atau motivation, atau motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran dalam suatu kelas. Itu harus Anda tahu. Nah, para mahasiswa, di dalam mata kuliah ini pula akan kita ajarkan kepada Anda tentang intelijensi, tentang minat dan bakat, dan juga tentang kepribadian. Oleh karena itu, pada mata kuliah ini Anda akan kita ajarkan tentang bagaimana kita mengetahui tingkat intelijensi peserta didik, bagaimana kita mengetahui minat dan bakat peserta didik, dan bagaimana kita mengetahui kepribadian peserta didik.
Nah, sebelum kita mengetahui tiga hal itu dari peserta didik, tentu saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana mengetahui atau mengukur atau mengasesmen intelijensi dari Anda sendiri. Berapa tingkat intelijensi dari Anda, apa bakat dan minat dari Anda, apa kepribadian seperti apa yang Anda miliki itu. Sekali lagi, sebelum Anda itu bisa menilai orang lain, tentu Anda harus bisa menilai diri sendiri. Dan mata kuliah ini akan melatih Anda. Karena bagaimanapun juga, kesuksesan dalam pembelajaran, kesuksesan dalam meniti karir seseorang itu sangat dipengaruhi dari ketiga aspek tersebut, yaitu intelijensi, minat dan bakat, dan yang ketiga adalah kepribadian. Baik para mahasiswa, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah hubungan psikologi dengan pendidikan. Nah, apa sih yang menjadi hubungan psikologi dan pendidikan? Akan kita ketahui bahwa mendidik itu berarti membantu peserta didik agar mereka dapat berkembang. Proses seorang guru di dalam kelas itu fungsinya adalah membantu, ya. Membantu siapa yang dibantu peserta didik agar dia dapat berkembang. Sebenarnya setiap siswa itu punya potensi-potensi, apapun potensinya. Potensi untuk berkembang, potensinya untuk cerdas, potensi untuk sukses. Nah, tentu saja potensi itu tugas seorang guru adalah mengembangkan agar potensi itu tumbuh dan berkembang pada seorang siswa. Tugasnya seperti itu. Dan peserta didik merupakan makhluk bio. Makhluk bio itu adalah makhluk yang hidup. Makhluk psiko. Tadi katakan psiko adalah makhluk yang mempunyai kejiwaan. Yang ketiga adalah makhluk sosio, artinya adalah makhluk yang mempunyai interaksi, berkawan, interaksi dengan siapapun. Dan yang keempat adalah peserta didik itu merupakan makhluk yang spiritual, punya keyakinan. Dalam arti sempit, spiritual bisa diartikan dalam beragama. Kemudian aspek psikologis dapat diabaikan dalam proses pendidikan. Pendidikan dilaksanakan berdasarkan landasan psikologis, filosofis, sosio-kultural, kemudian teknologis. Nah, apa sih yang disebut dengan landasan filosofis? Landasan filosofis itu adalah landasan atau pertimbangan yang berdasarkan pada pandangan hidup, yang berdasarkan kepada kesadaran, yang berdasarkan kepada cita-cita hukum, yang salah satunya itu berdasarkan kepada falsafah suatu negara. Artinya kita mengembangkan potensi seorang guru tadi kan mengembangkan potensi yang dimiliki seorang peserta didik harus tidak bertentangan dengan landasan filosofis suatu negara. Landasan filosofis suatu negara, contohnya di Indonesia adalah filosofis kita adalah berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, dalam kita mengembangkan potensi peserta didik di suatu kelas harus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Baik, kita lanjutkan. Nah, seberapa penting psikologi dalam pendidikan? Psikologi itu dapat membantu seorang guru atau pendidik dalam memahami karakteristik kognitif, karakteristik afektif, dan psikomotorik peserta didik secara keseluruhan atau secara integral. Artinya di sini adalah
psikologi pendidik tadi yang sudah saya sampaikan membantu guru untuk mengetahui karakteristik berarti kan karakter dari peserta didik. Setiap siswa itu pasti mempunyai karakter yang beda-beda. Bisa saja karakter sisi A itu kognitifnya besar, sementara afektifnya rendah, sementara si B itu sebaliknya, dan seterusnya. Nah, setiap guru itu harus memahami karakter-karakter siswa yang ia ajarkan di kelas. Sekali lagi, karakter siswa itu berbeda-beda, dan itu guru harus mengetahui satu persatu dari karakter siswa itu. Karena dia akan menjadi penunjuk agar siswa itu dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Tidak mungkin dia bisa menuntun siswa kalau dia itu tidak mempunyai pengetahuan seberapa besar karakter yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua adalah pendidik mampu memahami keunikan peserta didik sesuai dengan karakter psikologis masing-masing. Sama saja ya. Dan yang ketiga adalah pendidik mampu mengatasi masalah belajar dan menciptakan lingkungan yang kondusif serta menyenangkan bagi peserta didik. Karena seorang guru tadi yang mengetahui karakter baik kognitif, afektif maupun psikologis dari peserta didik, masing-masing peserta didik, maka guru itu akan tahu dan bagaimana cara menyelesaikan masalah apabila dari peserta didik itu ada masalah, ada problem, baik kognitif, baik afektif, baik itu psikomotorik, karena guru tadi mengetahui karakteristiknya, maka jalan keluar dari permasalahan yang dimiliki oleh peserta didik, guru itu akan mudah memahami. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kontribusi psikologi terhadap pendidikan. Yang pertama tentu kontribusinya adalah mengetahui perubahan anak didik dalam proses pendidikan. Artinya tadi kan tugas guru adalah mengembangkan dari kecil menjadi besar, dari rendah ke tinggi. Lah, itu kan ada perubahan. Setiap guru harus mengerti tingkat perubahan itu. Dan itu adalah untuk mengetahui hal tersebut adalah guru harus mengetahui psikologi pendidikan. Yang kedua adalah pengaruh pembawaan atau biasa genetik atau turunan dan lingkungan atas hasil belajar. Tadi saya mengatakan setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, karakteristik yang berbeda itu kebanyakan bersifat genetikal atau gawan dari turunan. Nah, itulah juga hal-hal seperti itu juga akan sangat memengaruhi pola pikir dan pola pembelajaran pada siswa yang ada di kelas. Yang kemudian yang ketiga adalah hubungan antara teknik mengajar dan hasil belajar. Teknik belajar di sini adalah menyangkut tentang kemampuan seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Tekniknya seperti apa, dan teknik mengajar itu sangat memengaruhi hasil belajar atau capaian pembelajaran dari siswa. Dan guru di samping harus bisa menguasai teknik-teknik mengajar, juga harus bisa mengetahui psikologis pendidikan, karena itu sangat berkait. Yang keempat adalah pengaruh kondisi sosial terhadap belajar. Atau di sini adalah diperlukan pemahaman kondisi sosial. Kan tadi saya mengatakan bahwa karakter siswa berbeda-beda. Salah satunya karakter itu sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial. Ada yang miskin, ada yang kaya, kemudian di perkotaan, di pedesaan, kemudian pengaruh orang tua, itu kan pengaruh-pengaruh sosial. Dan itu sangat memengaruhi terhadap proses pembelajaran. Yang kelima adalah pengaruh interaksi pendidik dan peserta didik. Interaksi, ada yang aktif, ada yang tidak dalam interaksi,
ada yang pasif, kadang-kadang begitu dalam berinteraksi, dan guru harus mengetahui itu. Yang kesekian adalah pengaruh perbedaan individu terhadap kemampuan belajar. Para mahasiswa, saya akan mengatakan di sini apa sih definisi dan tujuan pendidikan. Banyak sekali para tokoh-tokoh yang mengatakan tentang definisi dan tujuan pendidikan. Saya mencatat ada 2 saja. Anda nanti bisa membaca buku referensi yang saya berikan. Menurut teori Phoenix, education is process where a person intentionally judge the development of person. Artinya adalah pendidikan adalah proses di mana orang yang sengaja membimbing perkembangan orang. Saya garis bawahi di sini adalah judge. Judge itu adalah pembimbing atau penuntun. Artinya seorang guru itu adalah seorang pembimbing atau seorang penuntun. Yang kedua adalah teori dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa tuntutan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sementara untuk landasan hukum di Indonesia, definisi dan tujuan pendidikan menurut TAP MPR nomor 5 tahun 73, pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan, sama kan? Jadi mengembangkan, menuntun atau mengembangkan kepribadian di dalam dan di luar sekolah. Mengembangkan. Keywordnya adalah mengembangkan. Sementara untuk pengertian definisi dan tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2023 adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan. Berbedanya di sini adalah kalau menurut TAP MBR itu adalah mengembangkan kepribadian. Artinya di pengertian ini, 2 pengertian ini sama-sama menuntut kepada peserta didik untuk Anda aktif untuk mengembangkan potensi diri yang telah kamu miliki. Tadi saya mengatakan bahwa setiap peserta didik itu pasti mempunyai potensi diri yang bisa dikembangkan. Dan tugas guru adalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Nah, kemudian ada teori lagi mengatakan bahwa pendidikan adalah tuntutan pimpinan atau bimbingan yang dilakukan secara sadar atau sengaja, membimbing. Kata kuncinya adalah membimbing. Kemudian ada juga tuntutan pimpinan dan bimbingan tersebut dilakukan dengan maksud membantu perkembangan. Berkembang. Kemudian ada lain bahwa kegiatan pendidikan atau interaksi pendidik dan peserta didik dapat terjadi dalam maupun di luar sekolah. Artinya di kata-kata pendidikan itu sebenarnya tidak hanya di sekolah saja, di dalam sekolah saja, tapi juga di luar sekolah. Makanya jenis pendidikan itu ada 3, yaitu pendidikan formal, itu di sekolah, non formal itu di luar sekolah, dan informal di dalam keluarga. Ya, jadi teori itu mengambil pengertian dari sini, karena pengertian dari pendidikan itu tidak hanya di dalam kelas saja, tidak hanya di sekolah saja, tapi di luar sekolah. Baiklah para mahasiswa, selanjutnya saya akan Renstra, menyampaikan Renstra Depdikbud. Renstra itulah rencana strategis Depdikbud.
Di dalam Restra pasti ada visi. Visi adalah tujuan. Visi itu harapan yang akan dicapai. Harapan yang akan dicapai oleh Indonesia, Depdiknas Indonesia ya, yaitu insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Artinya tadi tugas guru adalah mengembangkan potensi yang dimiliki. Lah potensi itu adalah kecerdasan. Setiap anak, setiap peserta didik itu pasti mempunyai kecerdasan. Tidak mungkin si anak itu tidak mempunyai kecerdasan. Pasti setiap anak itu mempunyai kecerdasan. Perbedaannya adalah tingkat kecerdasan antara anak satu dan anak yang kedua atau seterusnya itu berbeda-beda. Dan guru harus menjadi pembimbing agar siswa itu dapat mengembangkan kecerdasannya itu. Agar apa? Agar ia menjadi orang yang kompetitif pada bidang yang ia kerjakan. Kalau misalnya bidang otomotif, ya tentu dia harus mengembangkan potensi kecerdasannya untuk dapat menjadi seseorang yang kompetitif pada bidang otomotif dan seterusnya. Baik para mahasiswa, kita lanjutkan. Apa sih kontribusi psikologi pendidikan? Yang pertama adalah mengembangkan kurikulum. Yang kedua adalah mengembangkan program pendidikan. Yang ketiga adalah sistem pembelajaran. Yang keempat adalah sistem evaluasi. Artinya pengembangan kurikulum itu kan selalu dikembangkan. Tidak ada yang namanya kurikulum itu sempurna. Artinya kurikulum itu selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman atau era. Nah, untuk mengembangkan kurikulum harus mengetahui yang namanya psikologi pendidikan. Potensi yang dimiliki oleh peserta didik seperti apa harus tahu. Kemudian mengembangkan program pendidikan. Yang ketiga adalah sistem pembelajaran. Yang keempat adalah sistem evaluasi. Selanjutnya mahasiswa, kurikulum adalah pengertiannya seperangkat pengalaman belajar yang direncanakan dan dilaksanakan baik dalam maupun luar sekolah. Nah, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan yang pertama, karakteristik siswa. Artinya di sini kan harus mengetahui karakter dari masing-masing siswa. Karena tadi bahan atau raw materialnya adalah siswa. Dari kecerdasan yang rendah agar dia dapat dan mampu mengembangkan potensi kecerdasannya itu agar menjadi orang yang mempunyai kompetensi. Nah, gitu. Artinya kan di situ adalah menggerakkan potensi atau mengembangkan potensi dari peserta didik. Nah, potensi masing-masing anak berbeda-beda. Harus tahu. Yang kedua adalah mempertimbangkan kemampuan peserta didik. Artinya adalah kemampuan peserta didik dalam mempelajari sesuatu itu kan dipengaruhi beberapa hal. Salah satunya adalah intelligence, yang kedua adalah minat, yang ketiga adalah bakat, dan yang ketiga adalah kepribadian. Yang ketiga adalah pengalaman belajar siswa. Yang keempat adalah hasil belajar, learning outcome. Dan yang kelima adalah standarisasi kemampuan siswa. Akhirnya adalah standar, apalagi orang vokasi. Kita orang vokasi pasti harus memenuhi standar. Kompetensi pada bidang ini harus sesuai dengan standar kompetensi tersebut. Harus diuji, harus diasesmen. Selanjutnya adalah kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan program pendidikan. Seperti apa? Satu contohnya adalah menyusun jadwal pelajaran, jadwal ujian, dan seterusnya. Tidak bisa lepas dari aspek psikologi peserta didik. Yang paling penting di sini adalah kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan program pendidikan adalah
memilih dan menentukan program studi. Jangan sampai orang itu salah memilih jurusan. Kenapa begitu? Karena pada akhirnya kalau dia itu sampai terjadi salah memilih jurusan, maka dia akan tidak maksimal kompetensinya. Kalaupun dia mempunyai kecakapan, pasti dia tidak akan memenuhi standar. Pasti dia tidak akan dapat maksimal mengembangkan keterampilan vokasionalnya, karena dia sebenarnya passionnya tidak di program studi itu. Contohnya Anda memilih program studi otomotif, passionnya Anda harus pada bidang itu. Nah, bagaimana untuk mengetahui passion Anda di otomotif atau tidak? Itu bisa diuji minat dan bakat. Minatnya harus punya dulu. Kalau bakat itu bisa dikembangkan. Tapi kalau minat itu gawan atau dari genetikal. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan program harus mengacu pada upaya pengembangan kemampuan potensi dari peserta didik. Sementara kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan sistem pembelajaran adalah pemilihan teori belajar yang akan diaplikasikan. Tentu akan berbeda ketika jurusan vokasi dan non-vokasi, teori-teori belajar yang ditekankan pada peserta didik pasti akan berbeda. Kalau Anda orang vokasi, teorinya adalah teori yang hubungannya dengan konstruksi atau benda, bukan kepada orang. Beda halnya kalau misalnya mata kuliah sosiologi misalnya, kemudian ekonomi misalnya, hukum misalnya, itu kan teori pembelajarannya yang berbasis kepada humanistik, yang berorientasi kepada orang, bukan barang. Kemudian yang kedua adalah pemilihan model-model pembelajaran. Ada beberapa model pembelajaran, baik itu langsung, baik itu diskusi, model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, apakah model pembelajaran inquiry dan sebagainya yang tepat bagaimana sesuai dengan kebutuhan pada peserta didik. Yang ketiga, pemilihan media dan alat bantu. Tidak mungkin kalau Anda orang vokasi itu bisa lepas dari media dan alat bantu pembelajaran. Bahkan semua pembelajaran itu berbasis kepada media dan alat bantu. Media salah satunya adalah media IT yang sekarang ini kita lakukan. Ini kan media. Yang keempat adalah penentuan alokasi waktu. Berapa waktu belajar agar dapat mencapai capaian pembelajaran ini, tentu seorang guru harus bisa menentukan alokasi, dan itu harus berorientasi kepada kemampuan dari siswa yang berbasis kepada psikologi pendidikan. Kemudian kontribusi selanjutnya adalah dalam aspek atau dalam sistem evaluasi pendidikan. Pasti berbeda-beda antar mata kuliah, antar mata pelajaran bagaimana untuk menguji kemampuan siswa. Bisa dilakukan dengan tes, bisa dilakukan dengan non-tes. Tapi yang jelas tidak semua mata kuliah atau mata pelajaran itu evaluasinya melalui tes dan sebaliknya. Nah, inilah metode-metode bagaimana kita melakukan evaluasi. Tidak mungkin tidak seorang guru harus menguasai psikologi pendidikan. Ya. Lanjut ya. Ini adalah teknik-teknik memahami perilaku dan karakteristik peserta didik. Yang pertama adalah melalui teknik tes, dan yang kedua teknik non-tes. Artinya
setiap mata pelajaran atau mata kuliah itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Tidak semua mata kuliah itu evaluasinya dengan tes dan sebaliknya. Tergantung dari kebutuhan, tergantung dari karakteristik dari mata pelajaran tersebut. Kemudian metode dalam psikologi pendidikan. Ada 6 metode. Yang pertama adalah metode introspeksi atau koreksi. Yang kedua adalah metode observasi. Kalau introspeksi itu menyangkut pada diri kita sendiri. Koreksi terhadap perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan, dan sebagainya yang berada pada diri sendiri. Sementara kalau observasi itu peninjauan atau pengamatan secara cermat perihal sesuatu, baik itu benda maupun orang. Misalnya Anda untuk mengetahui karakteristik siswa, Anda melakukan observasi. Siswa itu kan benda, ya kan? Nah. Kemudian yang ketiga adalah metode klinis, yaitu metode yang membandingkan gangguan kesehatan. Karena bagaimanapun juga kesehatan seseorang itu sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Orang yang sakit pasti berbeda dengan orang yang tidak sakit dalam aktivitas mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Yang keempat adalah metode diferensial, yaitu metode penghargaan kepada seseorang sesuai tempat dan bidangnya. Kenapa ini penting? Sebenarnya setiap orang itu suka dengan yang namanya penghargaan, siapapun orangnya. Itu karena dia itu dihargai sesuai dengan apa yang telah ia hasilkan, maka ia akan meningkatkan hasil-hasil untuk waktu yang selanjutnya, menambah gairah. Setiap orang pasti suka dengan yang namanya penghargaan. Yang kelima adalah metode ilmiah. Dalam metode psikologis itu dilakukan melalui kaidah-kaidah keilmuan, berurutan dan berjenjang. Yang keenam adalah metode eksperimen, metode perencanaan dan percobaan. Nah, para mahasiswa, seperti tadi yang saya sampaikan, setiap pertemuan saya akan memberikan kuis kepada Anda. Setiap kuis ada batas waktu dalam menjawabnya, dan Anda menjawabnya melalui Google Classroom. Ada 5 poin yang Anda harus jawab pada pertemuan yang pertama ini. Jawaban Anda yang Anda kirimkan sebagai bukti bahwa Anda telah mengikuti pertemuan yang pertama pada mata kuliah Psikologi Pendidikan siang hari ini. Terima kasih mahasiswa atas waktu dan kesempatan yang diberikan kita untuk melakukan kuliah yang pertama hari ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.